Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Kemudian Yesus dibesarkan di daerah Nazaret. Oleh sebab itu Yesus juga dikenal dengan Yesus orang Nazaret. Dan ketika Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Oleh Yohanes Pembaptis di mana? Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Maka Bapa berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun ke dalam Yesus, hinggap dalam Yesus Kristus, maka terjadi yang terjadi dalam Yesus, karena Yesus turun ke dalam dunia sebagai manusia. Dia bukan turun sebagai anak Allah. Kalau dia turun sebagai anak Allah, Maria terasa sanggup ya. Maria meledak. Betulkah tidak? Yesus mengicilkan diri, dia menjadi sama seperti manusia. Oleh sebab itu Yesus selalu bilang anak manusia. Di dalam Alkitab, Yesus menyangkal dirinya sebagai anak Allah, dia harus mengaku bahwa dia anak manusia. Ketika dia turun ke dalam dunia, dilahirkan di kota Bethlehem, kemudian didaftar. Sebelum Yesus lahir ada namanya sensus penduduk. Kemudian setelah sensus penduduk, Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Kemudian Yesus setelah besar 30 tahun, Yesus mulai dilahirkan kota Bethlehem. Jadi masa yang Yesus hidup itu dan sampai 30 tahun Yesus di Nazaret. Oleh sebab itu Yesus disebut Yesus orang Nazaret dalam Alkitab. Ketika Yesus berumur 30 tahun, Yesus pergi ke Sungai Yordan supaya dia menggenapi tentang kedatangannya. Yesus datang ke Sungai Yordan dan Yesus disitulah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu juga Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ada kuasa di dalam Yesus. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi ilahi. Yesus adalah pribadi juga. Ketika Roh Kudus di Sungai Yordan masuk ke Yesus, terjadi apa? Terjadi penyatuan pribadi antara pribadi Roh Kudus dan pribadi Yesus. Oleh sebab itu ketika pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita, di dalam diri Yesus, maka mereka menjadi satu. Dan Yesus mulai berjalan bersama Roh Kudus. Yesus mulai berjalan menyampaikan firman apa yang Bapa kehendaki melalui Roh Kudus. Ingat bahwa Yesus turun ke dalam dunia sebagai manusia, tapi Yesus tahu asalnya bahwa dia berasal dari Allah. Dia berasal dari surga. Tetapi ketika dia di bumi, dia berjalan sebagai seorang manusia, sama seperti kita. Oleh sebab itu, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ketika masuk ke dalam Yesus, mereka menjadi satu pribadi. Pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus bersatu. Maka terjadilah kekuatan yang dahsyat. Yesus mulai pergi menginjil, Yesus pergi mulai mengajar. Dia menyampaikan apa yang Bapa di surga kehendaki. Karena kalau kita baca kitab Korintus, Roh Kudus itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati Bapa, toh? Bahkan pikiran Bapa. Roh Kudus memberitahukan pada Yesus supaya Yesus memberitakan firman yang apa yang Bapa kehendaki. Yesus dengan kita beda. Yesus tidak pernah berbuat dosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi kita berdosa. Ketika pribadi Roh Kudus bersama Yesus, itu jadi penyatuan. Yesus berjalan bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus yang memberitakan. Hal yang sama juga, semua anak-anak Allah, semua yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, ada tingkatan level. Ada tingkatan yang harus dilewati. Pertama, siapa sudah dibaptis? Ada namanya baptisan air. Baptisan itu ya Bapak tidak mau bertengkar soal baptisan, karena itu percuma. Firman itu harus dilakukan. Kalau baptisan ada yang menyelam, ada yang dipercik. Tetapi namanya baptisan air itu adalah apa? Baptisan pertobatan.
atau dalam kitab katakan baptisan Yohanes. Level yang berikutnya setelah kita dibaptis, setelah kita bertobat percaya Yesus, tingkatan berikutnya kita dibaptis. Tingkatan dari situ lagi adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa baptis dengan Roh Kudus? Yesus. Yohanes bilang, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya, kita harus minta Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, akan terjadi pertentangan oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Ada Yesus membawa pertentangan karena Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam kita, orang-orang di sekeliling mulai bertentangan. Bukan masalah siapa yang salah, siapa yang kuat, bukan. Kebanyakan mereka bertentang tentang kebenaran, karena Roh Kudus adalah kebenaran. Orang selalu mencari kebenaran, dan ini ada terjadi pertentangan. Jadi jangan heran kalau orang yang sudah terima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dia akan dibenci, dia akan tidak disuka orang, karena itu bagian daripada pertumbuhan rohaninya. Dia harus diuji, sama seperti Yesus. Yesus juga disebut penyesat, toh? Ya. Sekarang anak-anak muda, kita yang kumpul di sini adalah segelintir orang. Tetapi, mau kasih tahu, karena kasih karunia Tuhan lah kamu datang kumpul di sini. Di sana banyak orang. Yang datang kumpul di sini adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Amin. Amin tidak? Amin. Tuhan pilih. Banyak yang dalam di kota ini, banyak kok dengan motor. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan pilih secara khusus. Gunanya Tuhan pilih adalah supaya dia punya roh yang terbakar, roh yang menyala, hati yang menyala, yang mau melayani Yesus. Itu sangat penting. Nah, bagaimana kita melayani Yesus? Pertama, kita dituntut kesetiaan, kita dituntut kerelaan, kita dituntut keberanian, kita dituntut untuk apa? Tahan uji. Bagaimana kita bisa jadi orang yang bisa memberitakan firman? Pertama, itu rela. Kita harus ada punya kerelaan, kita harus ada punya kesukaan, kita harus ada punya kesukacitaan, kegembiraan untuk melayani Tuhan. Jangan kita pernah melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Kalau motivasinya hanya pikir duit dan diberkati, sampai di situ jiwamu tidak akan berkembang, pertumbuhan rohanimu tidak akan berkembang. Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya padanya. Padanya siapa? Yesus. Yesus. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar keselamatan. Bagaimana Injil? Kadang-kadang orang tidak memahami Injil. Injil adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil adalah kabar baik yang memberitahukan bahwa satu saat Yesus akan datang. Amin ke tidak? Amin. Kabar baik bahwa Yesus akan datang. Itu yang dikatakan dalam perjanjian lama, itu nubuatan-nubuatan. Kabar baiknya ada janji di situ bahwa Yesus akan datang dan semua orang menantikan kedatangannya, bahwa Yesus akan datang, dan kabar sukacitanya bahwa Yesus telah datang. Amin ke tidak? Amin. Yesus telah datang. Maka ketika Yesus dilahir di kandang Bethlehem, apa yang terjadi di padang Efrata? Apa yang terjadi? Malaikat bernyanyi ke tidak? Malaikat bersorak-sorak, malaikat senang. Karena itu kabar sukacitanya. Yesus telah dilahirkan.
Dan kabar keselamatannya adalah bahwa Yesus akan memberitahukan kita tentang pengajaran yang berasal dari Bapa. Yesus turun ke dalam dunia. Semua orang dulu pada perjanjian lama itu tidak berani bersebut Yahweh. Ketika kita berkata Yahweh maka mati. Karena dalam perjanjian Allah adalah api yang menghanguskan. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang maha besar itu adalah Bapa. Amin. Kita memanggilnya apa? Bapa. Supaya kita memiliki Bapa, mempunyai hubungan pribadi dengan Bapa. Tidak ada terjadi kesenjangan yang jauh, tetapi membawa keintiman. Itu tujuannya. Yesus pertama datang ke dunia adalah memperkenalkan Bapa. Siapa ngajar kita doa Bapa kami? Yesus. Yesus mengajarkan kita pertama kali, dia memperkenalkan Bapa dulu. Bapa di surga. Kemudian yang berikutnya, dia mulai mengajar kita tentang firman. Yesus mulai mengajar. Karena Yesus berjalan bersama kuasa yang dahsyat, yaitu siapa? Roh Kudus. Maka Bapa itu meneguhkan semuanya dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan apa semua orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berjalan. Karena Yesus dengan pribadi Roh Kudus adalah satu kesatuan yang utuh. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus dia akan kasih tahu semua. Siapa yang kasih karunia? Roh Kudus. Siapa yang kasih buah roh? Roh Kudus. Roh Kudus. Hanya pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuka semuanya. Jadi Yesus mengajar semuanya. Kemudian Yesus disalibkan. Jadi Injil itu adalah, inti dari Injil adalah kita memberitakan kedatangan Yesus. Kita memberitakan Yesus telah datang. Kita memberitakan bahwa Yesus adalah guru yang mengajar. Keempat, bahwa Yesus adalah apa? Juru selamat, apa lagi? Jadi Injil, kita memberitakan kedatangan Yesus. Kedua, kita memberitakan bahwa Yesus sudah datang. Ketiga, kita menyampaikan bahwa Yesus adalah orang Nazaret yang mengajar dengan dahsyat, yang penuh dengan pengurapan. Orang buta melihat, orang tuli melihat, mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berbicara, bahkan Lazarus dibangkitkan. Itu Injil. Kemudian yang keempat, kita memberitakan tentang hari-hari penderitaan Yesus. Hari-hari penderitaan Yesus. Yesus akan menderita. Dia juga sudah sampaikan, itu inti dari Injil. Hari-hari penderitaan Yesus. Kemudian yang berikutnya, perjamuan kudus. Dan mulai penderitaan Yesus mulai berjalan dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib. Mulai kematian pengorbanan Yesus di salib itu juga Injil. Kematian Yesus di atas kayu salib. Pada hari ketiga Bapa membangkitkan dia dari antara mati. Yesus hidup. Yesus naik ke surga, itu harus diberitakan. Dan berita yang berikutnya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Injil. Itulah yang dinamakan kekuatan Allah. Amin ke tidak? Itulah yang dinamakan kekuatan Allah. Kalau anak-anak Allah bisa berjalan dengan pemahaman yang benar, dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, menjadi satu pribadi yang bersatu dengan Roh Kudus, maka ada kuasa di dalam diri kita.
Roh Kudus akan tahu, Bapa di surga akan memerintahkan kepada Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang dilahirkan ke dalam dunia, Tuhan tahu. Hari-hari pembentukan kita, Tuhan tahu. Karena dalam Alkitab katakan, Dia tahu ada hari-hari pembentukan. Bukankah tercatat dalam kitabmu? Kita semua dilahirkan karena bukan satu kebetulan. Tidak. Semua terprogram dari kerajaan surga. Karena roh dan berasal dari surga. Jangan pernah melihat latar belakang orang tuamu. Tuhan tidak seperti itu. Jangan pernah melihat latar belakang. Kau dilahirkan karena kemurahan Tuhan. Engkau dilahirkan karena seleksi. Kalau Tuhan tidak kehendaki lahir, engkau tidak akan pernah lahir. Betulkah tidak? Semua pernah hidup kudus toh? Pernah. Bingung ya? Semua pernah hidup kudus kah tidak? Pernah. Amin. Ayo coba kamu ini. Ayo, semua pernah hidup kudus kah tidak? Semua pernah hidup kudus. Amin. Benar nih. Apakah waktu kamu lahir langsung dosa? Tidak. Tidak. Kira-kira bagaimana? Waktu lahir pernah dosa kah tidak? Tidak. Anak kecil kalau mati langsung masuk neraka. Masuk surga. Semua pernah hidup kudus sejak lahir. Amin. Memang ada keturunan, tapi itu urusannya Tuhan. Tetapi engkau punya roh yang kudus, engkau punya hati yang kudus, engkau punya pikiran yang kudus, engkau punya perkataan yang kudus, engkau punya penglihatan yang kudus. Karena sejak engkau bayi, engkau hidup dalam kekudusan. Engkau punya pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Hati yang memiliki kerajaan Allah. Oleh sebab itu Yesus katakan, anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Karena mereka punya mata yang kudus, mereka punya perkataan yang kudus, mereka punya hati yang kudus, pikiran yang kudus. Mereka belum pernah kenal kejahatan. Dosa itu mulai menguasai ketika orang mulai tahu, anak-anak mulai tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jahat dan tidak jahat. Itulah baru terjadi awalnya dosa. Dan Yesus maksudkan di sini adalah api. Sebagai pemuda, sebagai pemudi, kita membutuhkan Roh Kudus. Yesus telah menyalakannya. Yesus bilang api telah menyala. Api sudah ada, sudah menyala. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Berarti ada peringatan bahwa sebagai anak-anak Allah ada tindakan kita yang bisa memadamkan roh di dalam diri kita. Karena itu satu peringatan. Bagaimana api menyala orang kasih mati? Ayo. Kalau secara jasmani api menyala, terus orang siram pakai apa? Air. Kalau orang siram pakai bensin? Kalau menyala. Lebih lagi. Ya, jangan padamkan roh. Itu peringatan. Yesus katakan di Lukas 12 tadi, api telah menyala. Dan dia harap tuh api terus menyala. Anak-anak muda ini harus punya api yang menyala, roh yang menyala, hati yang menyala dalam Tuhan. Memuji Tuhan dengan menyala. Memberitakan firman Tuhan dengan menyala. Berkata-kata firman dengan menyala. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah padamkan roh. Bagaimana roh itu bisa padam? Ayo. Pelan tapi pasti. Bagaimana? Dengar lagu dunia. Ya. Salah satu adalah dengar lagu dunia. Terserah orang mau bicara apa. Tetapi Bapak kalau bicara kebenaran tidak ada kompromi. Kalau hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus tidak ada kompromi. Kita tidak bisa mendua. Sekarang kita memuji Tuhan. Hore, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Selesai ibadah, semua ini selesai ibadah, terus apa ya? Kira-kira lagu apa yang tren sekarang? Anak muda punya lagu dunia.
lagu dunia itu, pernahkah lagu dunia menyelamatkan orang? Pernahkah lagu dunia itu menyembuhkan orang? Tidak. Tidak. Apalagi dalam hati galau. Lagu dunia tidak pernah menyelamatkan, tidak pernah membuat engkau gembira. Lagu dunia membuat engkau hanyut, menyayangi diri, mengasihi dirimu sendiri. Apalagi dalam putus cinta, pemuda-pemudi pasti masuk ke dalam masa itu. Berpacaran, putus cinta, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dengar lagu dunia, air menangis, gigit bantal, pukul-pukul. Aduh, sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit, langsung dia punya WA, dia apa, hapus dari HP, blokir karena sakit hati. Berarti yang ketahuan ada kena sih. Tidak. Lagu dunia itu bisa padam roh. Hubunganmu dengan Tuhan akan pelan tapi pasti jauh. Ya, bentar. Jadi apa? Kau harus tetap pada Yesus. Jangan pernah padamkan roh dengan tingkah laku. Kita harus tetap jalan, kita harus tetap menyala, kita harus tetap minta Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu harus diminta. Lukas 11 ayat 13 berkata begini. Jika kamu orang yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi supaya rohmu menyala, hati ini menyala, minta Roh Kudus supaya siap diutus. Amin. Amin. Ya, kami sudah selesai, waktunya 20 menit. Sesi pertama. Baik, sesi pertama sudah selesai. Pujian penyembahan nanti sesi kedua. Oke?